Semalaman aku mempelajari surat edaran dari Kemenkes. Memang ini ditujukan untuk tenaga kesehatan, tapi ada beberapa poin penting yang masyarakat harus tahu. Dibilang jangan panik ya pasti panik lah, apalagi aku ada anak-anak yang datang ke sini untuk imunisasi dan kadang-kadang berobat. Aku akan bahas ringan aja per poinnya sehingga Bunda mudah memahami dan bisa melakukan pengawasan ketat di rumah terhadap kasus yang sedang terjadi di Indonesia ini. Yang pertama, gagal ginjal akut ini menyerang mayoritas yaitu balita, tetapi ada juga yang usia 8 tahun kena, sehingga di surat edaran Kemenkes ini disimpulkan kalau yang beresiko terkena gagal ginjal akut itu adalah usia 0 sampai 18 tahun. Yang kedua, gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak berlaku untuk pasien-pasien yang memang punya kelainan ginjal sebelumnya atau punya penyakit ginjal kronis. Poin yang ketiga yang harus Bunda pahami adalah gejala gagal ginjal akut ini. Yang pertama adalah anuria, tidak ada air kencing sama sekali. Yang kedua adalah oliguria, yaitu air kencing di bawah normal keluar tapi sedikit. Mungkin bunda-bunda lihat berita atau scroll TikTok, ada beberapa yang terkena gagal ginjal akut itu disertai dengan demam, batuk flu, dan diare. Tetapi di surat edaran dari Kemenkes ini, dengan atau tanpa gejala demam, batuk flu, dan diare, tapi ada anuria, tidak ada air kencing, atau ada oliguria, air kencingnya di bawah normal, tetap Bunda harus melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan. Bunda bisa datang ke dokter spesialis anak atau minimal ke puskesmas. Poin yang keempat, karena dicurigai yang memicu gagal ginjal akut ini adalah zat berbahaya yang mencampur obat-obatan yang beredar di Indonesia untuk anak-anak yang sakit, sehingga ketika Bunda sakit, Bunda tidak boleh membeli obat-obatan ke apotek sendiri. Di dalam surat edaran ini juga, seluruh apotek tidak bisa menjual obat sirup kepada masyarakat. Memang ada anjuran jika anak Bunda sakit, lakukan terapi non-farmakologis seperti dikompres atau memakai baju tipis pada anak demam. Tetapi lebih baik lagi Bunda langsung saja bawa ke fasilitas kesehatan untuk berobat, ditakutkan ada penyakit lain seperti demam berdarah atau tipes. Karena apa? Tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit itu masih bisa memberikan obat-obatan kepada pasien dalam bentuk puyer yang tidak ada campuran zat-zat yang ada di obat sirup. Sehingga pengobatan pun lebih aman dilakukan. Poin yang kelima, selalu ikuti anjuran pemerintah sementara ini sampai ada update info terbaru untuk keamanan keluarga Bunda. Bunda-bunda tidak perlu takut karena di surat edaran Kemenkes ini sudah jelas jika terjadi gagal ginjal akut apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan. Jadi bunda-bunda hanya perlu waspada dan cepat tanggap jika ada gejala gagal ginjal akut yang tadi aku sebutkan. Oke, sabar, tetap tenang dan selalu waspada.